setiap krisis itu pasti ada peluang. Hai Sobat Cuan, welcome di Peluang Inspire. Dan di episode kali ini bisa dibilang perdana karena pertama kalinya kita bakal ngebahas tentang market Indonesia yang lagi hot dengan segala macam volatilitas yang ada di pasar. Dan juga di Peluang Inspire kita hari ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Cirita dan Bro Franzen gitu ya. Dan mungkin sama Ovi udah ada yang tahu nih bahwa Cirita ini siapa dan sepak terjangnya di pasar modal juga kayak gimana. Nah, mungkin bagi yang belum tahu Cirita ini siapa, jadi Cirita ini merupakan bisa dibilang sesepuh di pasar modal karena udah ada di pasar modal dari puluhan tahun yang lalu dengan berbagai macam gejolak yang ada di market dan survive di market sampai hari ini gitu. Jadi Cirita ini notabene adalah market participant, tapi juga seorang yang berpengalaman di market. Nah, kalau Bro Franzen juga terjun di market beberapa tahun yang lalu ya, dan mungkin sempat ngerasain partinya juga di market, dan kita juga tahu bahwa sekarang market lagi goyang banget, ya kan? Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mau sambut Cirita dan Bro Franzen. Halo Cirita sama Franzen, apa kabarnya nih? Iya, baik-baik. Iya, masih baik-baik aja ya? Harus baik terus. Harus baik terus. Kita harus semangat terus ya, market kayak gimana, ya tetap ada peluang sih. Iya, karena mungkin beberapa minggu yang lalu ya Ci ya, ngobrol-ngobrol sama Cirita gitu. Jadi memang Cirita itu kalau nggak salah masuk di market tahun 90-an ya. Iya, 96 akhir lah ya. 96 akhir. Dan setelah itu kan ada gejolak ya, mungkin bisa diceritain sedikit kayak kapan masuk di marketnya, konteksnya kayak gimana, dan kenapa juga masuk di market tahun itu. Iya, 96 masuk market karena aku lihat anak-anak market itu return-nya itu jauh lebih bagus. Return dalam arti salary pada saat itu di compare waktu aku masukkan di investment banking. Itu untuk bonus sama kenaikan itu kalah gitu sama yang di stock market. Wah, ini kayaknya harus pindah sektor nih ke stock market, kelihatannya lebih ada peluang. Nah, habis itu aku pindah. Tapi yang menarik waktu aku masuk di akhir 96, 97 itu indeks kita all time high. All time high. Oh, seru banget. Lagi gila-gilanya asing pada buka, foreign broker tuh pada buka banyak di Indo. Tiba-tiba datanglah krisis 98 itu yang bikin market itu sangat-sangat terguncang sih. Tapi ya di sanalah pada saat itu mungkin kita udah tahu senior investor kita menjadi orang terkaya, mungkin salah satu investor terkaya Pak LKH itu dulu kan klien saya. Itu jackpotnya waktu di 98 dia beli pas lagi krisis, dan tahun 2000-an lah itu returnnya berlipat-lipat sih. Iya, memang market tersebut ada volatilitasnya, ada masa yang enak buat cari uang, pasti ada masa dia koreksinya juga. Nah, mungkin buat Cirita yang memang udah banyak makan asam garam di market ya. Nah, gimana nih kayak kita ngelihat anaknya yang terjun di market dan dapat ujian SIM ya kan di market nih. Iya, aku bilang pas dia masuk kemarin masih sempat menikmati rally cuan dulu ya. Cuman memang pas udah mulai tough, aku udah briefing dia nih, market kayak mesti hati-hati. Kalau emang kamu nggak bisa pantau setiap hari, trim dulu, kurangin posisi. Jadi yang memang bisa ditinggal, kan ada some stock are very volatile, jadi nggak bisa ditinggalkan, harus dipantau terus. Tapi kalau barang yang waktu itu kita sempat beli salah satu bank yang katanya mau diakuisisi, nah itu kan kita masih bisa tinggal ya. Nah itu oke deh. Nah teman belakangan mungkin dia sering dengerin, wah ini market kayaknya kacau deh, ini kayak market nih pusing deh gini. Nah dia udah automatically trim dulu sendiri ya, kayak waktu itu ya udah cash out dulu ya. Karena dia kayaknya dia nggak bisa, karena dia mungkin investor tergolong baru, dia belum bisa manage risknya. Jadi dia pikir daripada too much risk, dia cash out dulu pada saat itu. Iya. Jadi udah dapat bujangan-bujangan, banyak bujangan lah ya dari mami ya buat Bro Franzen ya. Mungkin kalau Bro Franzen sendiri udah berapa lama di market, terus kemarin tuh nuansanya di market gimana, terus mungkin bagi sedikit pengalamannya juga waktu di market. Mungkin kalau aku sendiri di market sih, aku udah familiar sama market sih udah dari kecil ya. Dari SD aku tuh suka temenin mama aku kayak dulu ke office di Plaza Bapindo. Udah dari 9 to 5 aku temenin sampai ya kelar sesinya. Jadi kalau dari kecil sih aku udah familiar sama dunia market, kayak ya
yang simpel-simpel mungkin ya, pas kecil kayak ngerti market itu ya kayak bargain hunting gitu, nyari barang yang harga murah nanti ujung-ujungnya dijual di harga yang tinggi gitu. Mungkin pas SD aku ngerti konsepnya kayak gitu. Cuman untuk kayak secara full time dan langsung hands on experience di market sendiri itu dari pas COVID sih tahun 2021 itu aku 2021 iya masuk di market. itu semester 2 kuliah. Waktu itu kan juga kuliahnya online kan, Iya. jadinya eh nggak gitu banyak ngapa-ngapain juga kan, kelas cuman Zoom gitu. Terus jadinya kayak mumpung ada waktu lebih, jadi aku coba putusin pelajarin market tuh bener-bener. Cuman waktu itu sih masih dikit aja sih investasinya, yang penting ngerti dulu prosesnya gimana gitu. Berarti masuk di market karena memang ya pengen cobain buat terjun aja, atau Iya. sebetulnya melihat figur mama yang memang enak banget nih kayak jadi market nih, apa karena mama ganti-ganti tas terus gitu? Mungkin itu a part of it kali Part ya. of it. Cuman ya emang menarik sih, dari dulu udah ngeliat kayak dunianya tuh ya ada bisa Make apa ya? Iya, money. bisa make money-nya Orang tuh. dia kalau marketnya lagi bagus ya Iya waktu itu, betul. tiap hari makan enak, Makanan. makannya makan Iya mewah betul. gitu, Iya. belanja Iya waktu itu. wah pokoknya tiap kali cash out cuan. Kan aku suka ngajarin kalau mau belanja jangan pakai duit sendiri, Iya cari di betul. market, cuannya kamu pakai, karena kan uang panas mesti dinikmatin juga lah. Dinikmatin. Kecuali market itu bagus banget baru di compounding kan, tapi kalau Iya. misalnya marketnya ya volatile, ya udah yang penting kita nikmatin. Jadi kita semangat juga untuk cari cuan lagi. Kalau nggak ada trigger kayaknya compounding terus kan boring ya. Iya, Jadi iya nggak ada something yang kita bisa Iya. ngerasain dari market ini apa gitu, Iya. kitanya gitu kan, Iya, apa yang kita bener-bener. nikmatin. Iya. Nah, kalau kan kita tahu lah ya, terakhir-terakhir ada MSCI rebalancing dan lain sebagainya. Nah, waktu lihat reaksi portofolio gimana nih, Bro Kayaknya Franson? udah cash out deh. Ya kalau aku sih udah cash out sih dari awal Januari. Oh enggak, yang Desember. Oh iya. Tunggu, awal Januari aku udah cash out. Itu juga karena aku sempat attend webinar akhir tahun mama aku juga kan. Itu waktu itu ada salah satu speakernya Pak Yos Parengkon tuh juga udah bilang kalau ada Indikasi. potensi bahwa market itu view ke depannya tuh kemungkinan crash, soalnya nih Enggak, ada harganya bubble, ada iya ada potensi bubble. Bubble karena naiknya udah tinggi. Iya, Udah karena terlalu retail tinggi. investor kan emang sangat FOMO ya. Kalau kita lihat kan semua orang pada ngomongin stock market, terus banyak yang Jual kayak rumah, jual mobil. iya, terus ada ngomong-ngomong soal jual rumah nih, ada benar. Sekarang ada yang mau jual aset lagi nih buat nyemplung ke market karena loss-nya udah terlalu banyak. Kalau kemarin ada yang mau top up ini pinjol. Jadi compounding dong. Iya. Compounding loss tapi. Iya, waktu itu kan aku bilang, aku sering cerita juga sama dia, nih kok beberapa temen aku kok ngeri amat ya sampai mau cari tambahan pinjaman untuk masuk ke market nih, kayak ada gejala apa ya, kayak bubble juga kan. Dan kebetulan salah satu speaker kita ada ngomong hal yang sama. Cuma pada saat itu kita apa yang bikin bubble ini meletus kan nggak Iya, ada nggak ada yang bisa prediksi. trigger, nggak kelihatan. Iya. Cuman ya bang Udah di warning aja. nggak, dia bang itu bubble tuh bisa pecah kalau ada perubahan regulasi ternyata, which is MSCI. Perubahan regulasi. Jadi kita lumayan balancing. dipersiapkan Iya, sih. jadi kayak Januari aku udah cash out. Cuman kalau buat kaget sih pasti kaget ya, market dari yang level 9.000-an tiba-tiba sampai terakhir aku cek di 5.000. 8.000. Kan sempat 9.000 juga kan. Indeks 9.000, 8.000 sampai Iya, 9.000 sekitar lah ya. segituan. Iya. Terus sampai sekarang di 5.600 itu kaget sih bisa sedalam itu dalam waktu yang singkat juga. Nah, market kan biasa ada pola-polanya nih ya, Cirita. Nah, mungkin pengen tanya aja si Cirita yang udah puluhan tahun di market dan survive. Nah, kira-kira sekarang kan kita tahu marketnya lagi collapsing juga nih. Kira-kira skor mengerikannya tuh berapa sih compare dengan crash-crash yang ada ya? Karena tahun 98, 2008, mungkin 2015 agak sedikit kecil ya. Dan 2020. Kalau sekarang nih kira-kira skornya berapa nih? menurut aku yang sekarang ini lumayan berat sih. Jadi skornya boleh dibilang di antara 1 sampai 10, mungkin ini yang paling berat. Karena kita belum tahu bottomingnya kapan.
Kalau 98 itu juga yang skornya 10, itu yang lumayan berat juga karena itu kan sampai rusuh, sampai dolar yang dari 2.000 jadi 16.000, terus market juga harga saham pada saat itu lebih murah daripada permen, lebih murah, iya lebih murah saham daripada permen. Permen. Ada 25, 50, ya itu sih agak kacau sih karena kan memang riot ya saat Iya. itu. Ya sekarang kita belum tahu kan bottomnya, istilah kita diujinya ini masih belum selesai kelihatannya, masih ada beberapa ujian yang mungkin harus kita lewatin, tapi setiap ujian ada peluang sih, sama kayak namanya, kayak Ada peluang. Ya jadi emang kita harus yang penting stay di market aja sih, menurut aku tetap stay di market, cuma mungkin mainnya dikecilin ya karena kondisinya kan nggak lagi market bullish atau lebih banyak cashnya daripada sahamnya komposisinya. Iya, kalau misalkan di kayak kondisi sekarang, apakah this is the bottom of the market atau sebetulnya kita mesti lihat dulu nih dengan sentimen-sentimen yang ada ini sifatnya lebih cyclical aja sementara atau ada permanen yang harus berubah juga gitu di mana? Ya kelihatannya kombinasi antara cyclical dan structural ya. Cyclical karena kita kan udah rally lumayan tinggi ya. Dari kita mungkin menikmati cuan market ini ada 2 tahun, 3 tahun nggak sih? 2 tahun lebih kayaknya. Itu wajar banget kalau market itu terkoreksi karena udah naik tinggi dan udah sempat reach all time high, itu wajar. Dan mungkin structural kenapa? Karena ada perubahan dan itu memang ada beberapa hal yang sangat umum, ada perubahan policy, itu membuat market itu nggak suka yang namanya ketidakpastian. Jadi itu yang membuat market itu terkoreksi lumayan dalam sih this time. Iya, sekarang kan berarti diskonnya lagi besar Iya, gitu kan. benar-benar. Nah, kalau kita bayangkan seperti kayak agak bakaran deh ya, kayak domestiknya kita nih compare sama negara-negara lain, kita Iya, salah satunya benar. kebakaran. Nah, gimana kira-kira strateginya? Cerita dan gimana insight-nya buat biar kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di market juga. Aku sih bilang kita harus tetap stay di market ya, walaupun market ini emang very tough. Bukan berarti kita tutup laptop terus kita tinggal liburan terus nggak pernah dipantau lagi, karena setiap hari kan market selalu berubah ya, story-nya itu ada aja. Nah, pas market yang lagi murah atau lagi terkoreksi dalam kayak gini, ya tinggal tunggu news apa yang bisa membuat ini turn around sih. Aku masih nunggu, tapi aku tetap percaya akan ada ada good news atau ada harapan, cuman kapannya memang kita belum tahu. Tapi yang penting tetap stay di market sih. Itu Stay yang di paling market. penting. Mungkin size-nya kayak tadi aku bilang dikecilin. Mungkin dulu kita mainnya langsung all in atau semuanya masuk ke satu stok yang jumlahnya besar plus financing plus margin. Sekarang mungkin mainnya kecil. Yang penting kita tetap di market aja, tetap punya feeling jadinya. Nah, mungkin kalau kita yang udah all di market, gimana cara kita manage-nya? Sedangkan kita udah all di market, harga sekarang lagi di bawah, apa kita Udah. buang, setelah itu kita collect lagi di bawah, stylenya cerita. Iya. Jadi maksudnya udah full porto nih ya, Full porto udah nggak misalkan. punya cash. Iya. Kalau kayak kalau kondisi market kayak gini tetap harus ada cash. Terus Itu ada penting cash. banget karena kalau full porto marketnya misal koreksi dalam, terus ternyata ada turnaround story nih kayak waktu 98 tiba-tiba rusuhnya tenang, kemudian mata uangnya pelan-pelan turun, kita kalau udah nyangkut istilahnya kan nggak bisa belanja. Maka cash itu penting, antara cut sebagian. Kalau aku sih kadang aku tega, aku buang semua. Tega buang semua. Iya, kayak waktu COVID kan juga gitu. Waktu COVID masuk kan udah dengar, tapi selalu telat kan, karena kan turunnya langsung cepet kan. Udah buang semua. Itu porto yang tadinya nilainya berapa, itu benar-benar yang nyusutnya sangat kecil. Tapi begitu market recovery dengan sisa cash yang ada, gitu kita bisa membukukan return yang jauh lebih besar daripada sebelum krisis itu. Karena waktu krisis itu kan emang jebol turun jauh kan, jadi kan saham-saham murah, jadi karena murah, under own, semua orang mungkin pada beli, nah harganya naik, jadi kita bisa dapat peluang yang dapat cuan beggar lah pada saat market koreksi dalam kayak gini sih ada. Cuman kapannya kita emang sekarang belum kelihatan ya. Iya, iya. Kalau misalnya kita jual di atas, maksudnya mungkin udah setengah rugi juga, it's fine dibandingkan kalau kita tenggelam dan kita nggak tahu kapan. Iya, dan nggak punya cash lagi. Nggak punya cash lagi buat nanti deploy di harga yang lebih murah ya. Iya, iya. Nah, kalau sekarang kan sentimennya tentang MSCI, setelah itu ada Danantara juga kan, itu something yang
new in the market mungkin ya, dan antara something yang new. MSCI mungkin udah Cirita udah sempet denger ya. Iya. Mungkin kalau Bro Franson gimana nih menilai MSCI dan Antara dan beberapa katalis lainnya? Apakah something yang matters in the market atau sebetulnya Bro Franson punya stylenya sendiri nih? Kalau menurut aku sih kalau tentang kayak berita MSCI atau berita Danantara menurut aku sih itu penting buat di ngertiin sih. Soalnya kan kalau dalam pemilihan saham yang kita mau invest itu kan pasti top down approach ya. Kayak berita makro gitu nanti trickle down ke sektornya, subsektor dan company-nya yang kita ujung-ujungnya diinvest. Dan menurut aku sih itu penting buat di ngertiin dan ya dipelajarin. Misalnya kalau nggak ngerti kan di zaman sekarang udah ada tools yang bisa kita gunain kayak AI atau Google. Kalau misalnya nggak ngerti mungkin aku coba cari tahu sendiri. Kalau misalnya masih nggak ngerti baru tanya ke mama aku atau teman-teman sekitar gitu. Oh, berarti ngertiin juga kayak beberapa dari kayak top down ya. Kadang-kadang kan soalnya adanya, oh udah yang penting saya cari yang marketnya lagi trennya bullish aja, teknikalis aja gitu kan, yang lebih Atau ngikut yang lagi rame ya. ngikut yang lagi Mungkin rame dulu sih kayak gitu sih pas awal-awal awal-awal. invest. Iya, iya. Sebenarnya kalau ngikutin berarti baik ngikutin mami ya dong. Iya. Ya, ada gak kayak rekomendasi dari mami ke kamu terus kamu ikutin? Ya pasti ada sih. Cuman misalnya yang dia rekomendasi juga pasti aku cek dulu ini kira-kira sahamnya gimana sih, kayak mungkin aku lihat sekilas aja kayak secara teknikalnya gimana. Terus kalau misalnya aku rasa ini kayak terlalu volatile gitu, mungkin aku nggak berani sih buat masuk. Jadi sekarang lebih selektif sih mungkin dibanding awal-awal pas aku main saham, kayak semua yang dia call buy di grup mungkin aku beli semua waktu itu sampai Oke. kayak full duitnya habis juga waktu itu, full all in di saham gitu. All in di saham. Oke. Kalau sekarang kan udah ada kurangi posisi ya, trimming Iya. position ya gitu. Dan waktu kemarin trimming position itu posisinya udah agak telat atau sebetulnya masih di atas udah pokoknya buang? Aku sih udah waktu itu masih di atas, aku udah buang sih. Soalnya aku personally juga udah berasa kalau kondisi marketnya tuh mulai nggak enak tuh sebelum Januari udah mulai berasa kalau aku sendiri ya. Cuman Januari itu setelah yang webinar yang IIE akhir tahun itu aku udah benar-benar cash out gitu Kayak sih. mengkonfirmasi. Kan kadang kita kalau di market berasa ini marketnya kok kayaknya semua orang kena. Yang paling gampang ya aku kadang gini, misalnya kita ke coffee shop atau kita ke restoran, ini semua orang kita duduk ngomongin saham gitu kiri kanan. Berarti kan kayak semua orang nih lagi in the stock market nih. Kayaknya wah ini biasanya kalau yang di mention saham yang sama itu biasa aku aduh ini mesti keluar deh, semua orang udah di dalam nih. Jadi salah satu rule of thumb-nya adalah itu everyone yang nggak di market tiba-tiba mereka jump in the market. Aku suka menghindari saham-saham yang terlalu rame dibahas atau mungkin udah FOMO, orang banyak yang udah pada pegang. Misal kita buka sosmed semua bahas saham yang sama, biasa wah ini kayaknya udah satu kapal nih, aku bilang nih kayaknya kita mesti kurangin deh atau pindah kapal lain yang masih sepi. Itu sering sekali kalau retail udah di dalam kadang ya antara volatilitas tinggi atau nanti ada yang take profit dalam jumlah besar. Nah kalau telat itu lumayan jadi nyangkut. Iya, salah satu rule of thumb yang mungkin Cirita dan Bro Franson itu sempat pegang dan ketahui itu apa yang kira-kira sama gitu. Oke, kita harus exit di market itu. Dan stylenya kan mungkin kan gimana cara Bro Franson menemukan kira-kira ini the top of the market, kayaknya ini udah marketnya udah nggak enak gitu. Oke, sekarang ini marketnya udah mulai kita boleh in lagi gitu. Untuk kayak market mulai in lagi sih mungkin kalau aku personally sih tunggu. Aku lebih mending wait and see dulu sih, lihat kalau kondisi marketnya misalnya udah mulai pada naik nih, mungkin kayak sebulanan udah mulai pada naik, mungkin itu aku buat risk profile aku mungkin aku lebih confident buat entry lagi. Cuman ya kayak gitu sih. Mungkin kalau buat saat ini sih aku lebih wait and see, tunggu sih. Soalnya kan kita kayak yang tadi udah dibilang juga, kayak kita saat ini belum tahu harga bottomnya di berapa. Jadi untuk saat ini sih ya lebih mending aku sabar dulu aja sih.
Nah, mungkin kalau buat Cirita sendiri, stylenya buat pilih saham gimana nih? Karena kemarin itu waktu aku ngobrol sama Cirita, Iya. kalau gue nggak yakin di market lah, ngapain gue beli saham? Mendingan gue beli tas aja, gue beli jam tangan aja gitu kan. Iya. Caranya Cirita gimana nih? Basoka kalau lagi marketnya bullish dan yakin, setelah itu nggak di market lagi atau gimana? Enggak, aku tuh lebih hati-hati sih. Mungkin karena tipikal cewek dan ibu-ibu ya. Jadi kayak kita beli tuh mikir yakin banget secara technical, fundamental, story, baru masuknya gede. Tapi kalau misalnya kayak apalagi kondisi market yang very volatile, biasa aku selalu siapin cash. Aku nggak berani masuk dalam jumlah besar, tapi masuknya biasa bertahap. Masuk dulu, kalau kayaknya kuat lagi, technicalnya bagus, breakout, baru tambah. Tapi kalau pasarnya kayak gini ya tetap aja konsisten. Misalnya biasa kita main contoh satu saham 1M misalnya, sekarang kita kecilin aja mungkin antara setengah atau seperempatnya aja buat jaga risk. Jadi cash levelnya tetap aku suka nyimpen cash sih. Jadi buat aku tetap harus ada cash sih. Iya, bukan Basoka satu Bukan. kali yakin hajar all in, Iya. kan ada juga itu yang kayak style-nya Ada. begitu kan. Berarti Cirita style-nya bukan kayak gitu. Iya, ya. lebih hati-hati sih aku Lebih sih. hati-hati. Ya. Kan soalnya banyak juga beberapa investor pemula yang mereka berpikir bahwa yang penting pilihan saham ya, tapi mereka nggak pernah pikirin tentang money managementnya Benar. gitu. Nah, gimana perspektif Cirita buat mungkin pesan-pesan buat investor trader-trader yang baru awal di market, gimana cara mereka manage? Manage sih yang pertama, kalau menurut aku kalau beli harus tahu dulu yang what you buy. Jadi saham yang kamu beli itu kenapa gitu alasannya. Jadi kita punya conviction untuk hold. Jadi kalau misalnya beli contoh saham Konglo, kenapa beli? Karena mereka mau ekspansi, mau ada akuisisi segala macam. Jadi tahu, tapi bukan karena disuruh sama influencer misalnya, atau abis nonton live siapa ngikut. Nah, kalau ngikut itu risknya kita nggak tahu kapan kita stop profitnya, stop lossnya itu. Jadi harus tahu dulu apa yang kita beli. Terus money management, biasa kalau rasanya profitnya udah cukup, biasa aku mulai trim. Take profit dulu, sisa cuannya itu yang aku biarin let the profit runs. Kalau market lagi bagus ya. Tapi kalau market lagi kayak sekarang yang banyak ketidakpastian, udah cuan langsung TP, balikin cash. Jadi tetap harus disesuaikan sama kondisi market ya. Iya, karena kan banyak dari kita juga mungkin pilih sahamnya benar, tapi waktu money managementnya salah kan jadi agak percuma Sering. juga ya. Ya kita pilih saham benar ya, tapi porsinya sedikit ya, nggak akan pengaruh juga ke total portofolio. Kan memang saham itu bisnis yang penuh penyesalan. Penuh penyesalan. Gimana tuh maksudnya? Beli banyak pun kita sebenarnya udah all ini, misalnya, aduh nyesel tau gitu, gua margin. Kan nyesel, cuannya kurang banyak. Iya. Terus kita udah jual, kita posisi udah untung banyak nih, kita take profit, harga naik lagi, kita nyesel, aduh tahu gitu gue jual lagi di atas. Tahu gitu. Iya, itu selalu penyesalan. Atau kalau lagi posisi turun, aduh mesti gue jual semua tuh, kemarin gue masih untung. Nah itu biasalah. Jadi saham itu adalah bisnis yang penuh penyesalan, dan kita nggak akan kelar sih kalau kayak gitu. Until now masih ada rasa-rasa Pasti. menyesal masih ya? Pasti, dan sangat umum ya. Ya udah, paling ya udah nggak apa-apa, rezeki gue sampai segini aja cukup lah. Yang penting cukup buat belanja tas, cukup buat beli beli tas, jalan-jalan, udah. Jalan. Itu harus selalu diingetin. Oke, cukup ya, cukup. Cukup ya, itu Iya. mungkin mentality yang perlu kita pelajari juga ya. Iya. Itu terutama buat kita yang masih new in the market gitu Iya, ya. karena kalau kita greedy bahaya juga. Karena kita jadi nggak mau jualan kan. Betul. Untung belipet nggak mau jual, udah sampai dari modal awal tuh ada klien udah sampai ratusan persen kali atau ribuan nggak mau jual. Akhirnya tiba-tiba market koreksi. Nah itu yang sangat disayangkan ya, pasti akan, cuman ya kita kan nggak pernah tahu. Makanya greedy itu untuk paling aman, take profit setengah, sisanya dari cuan itu ya udah dibiarin aja. Iya. Nah mungkin ini salah satu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu orang juga nih, yaitu adalah kira-kira spill dong sektor mana yang menarik di market regardless kondisinya sekarang seperti ini, kira-kira apa sih yang bisa jadi insight buat kita semua di sini? Iya, untuk saat ini mungkin sektor yang masih ada
peluang kalau kita invest itu tetap masih aku bilang komoditis sih, masih kayak precious metal, karena kan dari di luar kan lagi booming AI kan, Iya. AI, semiconductor itu kebutuhan akan komoditas itu kan masih tinggi. Ya, cuman walaupun di dalam negeri kita ada menemui beberapa kendala seperti ada penerapan royalti dan beberapa mungkin kayak kemarin yang bikin market drop banyak ya, dan antara sumber energi itu ya yang baru dibentuk ya, itu bikin ketidakpastian walaupun itu bukan hal yang jelek, cuman ya market sekali lagi nggak suka yang namanya nggak pasti akan koreksi dulu, tapi nanti ternyata berjalan, siapa tahu berjalan dengan baik, itu implementasinya transparan, itu nanti buahnya akan terasa di mata uang kita sih. Jadi menurut aku komoditas masih salah satu yang masih kasih kita peluang cuan, dan kita masih bisa trading. Naiknya lumayan tinggi, turun kita bisa buyback, naik kita jual lagi. Atau kalau lagi kondisi lagi nggak terlalu baik, kita lagi pegang barang, kita cut dulu, nanti kita buyback di bawah, atau ya emang cut dulu sih, tapi istilahnya likuiditasnya juga enak, mau di tradingin juga masih enak. Oke. Berarti market yang nggak suka adalah Iya. ketidakpastian. Dan sebetulnya kalau buat cerita sendiri yang aku nangkep, bad news is a good news juga buat Iya. cerita gitu ya. Ya harus stay positif ya, penting banget ya. Iya, selalu ada peluang di mana-mana Benar, kayak di sini di peluang. di peluang. Oke, mungkin nggak kerasa ya teman-teman ya, udah mungkin berapa puluh menit kita di sini. Mungkin kita udah sampai di akhir obrolannya. Mungkin masing-masing boleh share some thoughts kayak kira-kira closing statement ya. Ya, Vincent dulu. Kalau menurut aku sih mungkin yang closing statement-nya aku bisa berikan kayak habis gelap terbitlah terang, kayak soalnya ya mungkin saat ini kita lagi di kondisi market gelap-gelapnya ya, dan yang dimana market itu nggak mungkin rally naik terus ya, pasti ada suatu saat ya kayak saat ini kayak ada koreksi dalam, cuman ya eventually in the future nanti juga akan naik lagi gitu. Oke, setuju. Everything ada masanya ya. Ya kayak roda berputar lah. Iya. Kalau cerita sendiri gimana nih buat pesan-pesan kita yang audiens kita yang masih muda-muda juga? Iya, buat teman-teman walaupun marketnya lagi susah, lagi tough, tetap stay in the market dan tetap rajin ikutin edukasi, karena market tuh kan selalu berubah ya, selalu berevolusi nih market nih, nggak bisa kayak dulu misal buy on breakout diterapin setiap market itu berubah. Jadi stay in the market, tetap edukasi, karena di market tuh nggak pernah pinter, walaupun udah senior udah lama pun tetap kamu akan merasa bodoh karena market tuh selalu berubah. Nah itu harus kita terus mengedukasi diri kita atau ikut edukasi yang diselenggarakan, termasuk edukasi yang diselenggarakan peluang juga ya. Jadi tetap rajin ikutin semua edukasi, upgrade diri kita, dan tetap stay semangat di market. Dan setiap krisis itu pasti ada peluang. Mantap. Ada adlibs lagi. Oke, thanks banget nih buat cerita sama Bro Vincent udah mampir ke podcastnya kita buat kasih beberapa insight dan beberapa thoughts juga tentang market, bagaimana kita bisa menanggulangi kondisi hati kita, mental kita, menyemangati kita, memberikan kita harapan-harapan. Dan thanks juga teman-teman yang udah nonton video ini, podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian tertarik buat investasi, kalian juga bisa cek asetnya yang ada di Peluang, mumpung biayanya masih 0%. Sampai jumpa di Peluang Inspire berikutnya. Bye-bye.